Cerita dimulai ketika seorang pemuda bernama Max sedang memasang perangkat keamanan siber di Thailand. Lalu ia dengan sengaja membuat korslet listrik untuk mengetesnya. Saat listrik korslet, komputer server langsung mereset dan menampilkan kolom password. Setelah selesai, Max kembali ke hotel tempat ia menginap. Resepsionis memberikan paket yang dititipkan, tapi tidak tahu pengirimnya. Sampai di kamar ia langsung membuka paket tersebut. Ternyata isinya adalah sebuah handphone yang terlihat canggih. Tidak lama dihidupkan ada pesan masuk, isinya hotel tempat dia menginap sedang ada promo setengah harga. Max menelpon resepsionis untuk memastikannya. Setelah memastikan kebenaran promo tersebut, Max memutuskan menunda kepulangan dan merubah jadwal pesawatnya. Ketika ia sedang bersantai, tiba-tiba ia melihat berita pesawat jatuh yang seharusnya ia tumpangi jika tidak merubah jadwalnya. Tiba-tiba ia mendapat SMS, agar segera membeli suatu saham. Saat menonton di kamar, muncul berita nilai saham tersebut naik sangat tinggi. Di resepsionis, ia mendapat SMS lagi agar terbang ke kota lain. Kemudian mendaratlah pesawat yang ditumpangi Max di kota tersebut. Keluar bandara Max langsung dihampiri seorang supir taksi. Di dalam taksi, Max mendapat SMS lagi agar menuju ke Hotel Empire. Sambil mengobrol, sopir taksi memberikan kartu namanya, yang ternyata juga seorang tukang servis HP. Sampai di hotel, Max langsung ke resepsionis dan memesan kamar. Ketika Max sudah bersiap dan mengenakan setelan jas rapi, tiba-tiba SMS masuk agar menuju ke mesin slot nomor 13. Di mesin slot nomor 13, ternyata ada orang yang sedang bermain. Tiba-tiba ada SMS masuk lagi, memberikan petunjuk putaran keempat akan jackpot. Saat akan menekan putaran keempat, Max mencegahnya, dan menyogok orang itu agar ia bisa memberikan giliran Max bermain. Max pun langsung menekan mesin slot itu dan mulai berputar. Dan benar saja, gambar yang sama muncul dalam satu garis yang sama dan jackpot. Dari ruang kontrol, pengawas kasino mulai mencurigai Max, karena ia menyogok orang sebelumnya untuk pindah. Data tentang Max pun dibuka, ternyata tidak ada riwayat ke kasino sebelumnya. Saat Max hendak mencairkan jackpotnya, SMS masuk kembali menyuruhnya ke meja blackjack nomor 6. Akhirnya Max menukarkannya dalam bentuk chip dan menuju meja 6. Setelah duduk, SMS masuk kembali dan menyuruh Max bertaruh semua chipnya. Max pun mempertaruhkan semua chipnya dengan agak ragu-ragu. Max terkejut, pada saat bandar membuka kartu kedua Max dan menjadi blackjack, ia pun menang. Pada saat sedang mencairkan uangnya, ia didatangi penjaga kasino dan mengatakan handphone dilarang di kasino. Max mengeluarkannya dan seketika tampilan berubah menjadi kunci mobil sport. Lalu ia menelpon Yuri sopir taksi, agar dapat memodif handphonenya dengan headset Bluetooth. Saat kembali ke kamar hotel ia melewati pasangan yang sedang bertengkar. Max menghadang pasangan yang pria dan dipukul hingga pingsan. Ternyata pasangan itu bersandiwara, saat pingsan, SIM card handphone Max dicabut dan disalin dengan sebuah alat. Kemudian handphone Max dikembalikan lagi ke saku jasnya. Dan yang wanita membantu Max berdiri setelah pingsan. Lalu mereka berkenalan, wanita ini bernama Carmilla. Di saat yang sama Max ditelepon Yuri untuk menemuinya. Max langsung memberikan handphonenya ketika bertemu Yuri. Yuri langsung mengutak-atik handphone Max. Lalu Yuri memberi Max sebuah headset Bluetooth untuk dipakai. Lalu SMS masuk dan menyuruh Max ke mesin slot dengan hadiah jackpot terbesar. Langsung saja ia menjalankan mesin slot itu dan berputar. Dan Max kembali menang jackpot dengan hadiah terbesar. Sekelompok penjaga kasino langsung menghampiri Max, dan Max pun kabur. Di pintu keluar Max dihantam tangan seseorang hingga terjungkal. Yang menghantam Max ternyata adalah seorang agen bernama Grant. Kemudian Max dibawa ke sebuah gudang kosong dan duduk terikat. Kemudian agen Grant menodongkan pistol sambil bertanya siapa pengirim SMS tersebut, tetapi Max benar-benar tidak tahu. Lalu agen Grant berdiskusi dengan kepala pengawas kasino yang juga mantan anggota FBI, bernama Reed. Grant bercerita bahwa orang-orang penting, seperti banker dan bahkan pakar komputer Pentagon yang pernah menerima handphone serupa berakhir mati dengan tragis.
Setelah itu mereka berdua menghampiri Max, dan memaksa Max menuruti skenario untuk menjebak pengirim SMS. Di markas agen keamanan pun juga sibuk mempersiapkan misi tersebut. Lalu Max disuruh kembali ke hotel bersama Reed. Reed pun juga menemui bosnya, pemilik kasino tersebut. Bosnya menginginkan agar Reed bisa menyelesaikan masalah pembobolan ini. Sementara Max bertemu dengan Carmilla kembali di bar hotel. Tapi tidak lama, ia dijemput oleh bawahan agen Grant. Misi pun dimulai. Reed memberikan chip kepada Max untuk dipertaruhkan di kasino. Markas pusat pun telah bersiap. SMS pun masuk dan Max mengikuti petunjuknya. Ia lalu duduk dan menaruh chipnya. Max mendapat SMS lagi untuk mempertaruhkan semua chipnya. Dan ketika kartu terakhir dibagikan, Max malah kalah. Agen Grant dan Reed pun yang mengawasi juga kebingungan. Setelah mengetahui posisi pengirim SMS, kepala markas pusat malah menyuruh mematikan semua sistem. Ia lalu menelpon agen Grant, dan bilang untuk membatalkan misi, karena yang mengirim SMS adalah dari program mereka sendiri yang bernama Echelon. Echelon memberikan peringatan ke Max, jika ia mematikan handphonenya. Sementara kepala markas pusat menyuruh mencari tahu siapa yang menghack Echelon. Setelah dibebaskan dari misi tersebut, Max pergi ke rumah Carmilla. Di sisi lain, handphone Max yang disita agen Grant, tiba-tiba ada SMS masuk. SMS itu berisi petunjuk jam dan tempat. Lalu agen Grant dan bawahannya terlihat sedang mengawasi seseorang. Ternyata orang tersebut juga memiliki handphone yang sama seperti Max, dan mendapat SMS untuk menyeberang jalan. Saat menyeberang jalan, orang tersebut tewas tertabrak dan terhimpit mobil. Sementara di sisi lain, Carmilla menyadari ada sniper yang ingin membidik Max. Ia dengan cepat menerjang Max, sehingga tembakan meleset. Lalu terlihat dua orang sudah berada di depan pintu apartemen Carmilla. Lalu Carmilla menancapkan tombak ke arah pintu dan menembus leher salah satu pembunuh bayaran. Kemudian Carmilla berlari menghindari tembakan sniper dan menerjang pembunuh bayaran satunya. Ketika Carmilla dicekik, Max keluar dan menusuk kaki pembunuh bayaran dengan gagang sisir yang lancip. Lalu Carmilla dengan ikat pinggang mematahkan leher pembunuh bayaran tersebut. Setelah itu pengawas kasino Reed masuk sambil memegang pistol. Di sisi lain agen Grant mengambil handphone pria yang tertabrak. Ketika melihat layar ada SMS yang berbunyi Echelon menginginkan Max, kalau tidak agen Grant akan mati. Max yang sudah dijemput Reed, mengajaknya untuk menemui Yuri yang ahli di bidang telekomunikasi di Moskow. Keesokan harinya setelah tiba di Moskow, mereka langsung naik taksi ke alamat Yuri. Sampai di tempat Yuri, Max langsung menunjukkan USB salinan handphonenya. Tetapi Reed malah mencurigai Yuri yang mengirim pesan SMS tersebut. Kemudian mereka pergi dan memberi waktu Yuri untuk menganalisa data di USB tersebut. Saat kembali Yuri tidak menemukan indikasi Echelon dihack, melainkan ia bertindak sendiri mengirim SMS tersebut. Echelon sudah menganalisa pesawat yang akan dinaiki Max di Bangkok 90% akan jatuh karena ada kebocoran. Sedangkan untuk saham yang naik tinggi, Echelon mengirim email kepada direktur saham tersebut, bahwa permohonannya disetujui, sehingga saham tersebut melesat. Tidak lama, orang-orang agen Grant terlihat di CCTV, dan Yuri menyuruh mereka keluar lewat tangga belakang. Kemudian mereka mencuri mobil kurir paket untuk kabur. Kejar-kejaran pun terjadi. Hingga Max dan Reed salah berbelok dan terjebak oleh palang pintu kereta yang tertutup, karena ada kereta yang melintas. Lalu Reed memundurkan mobil dengan kencang dan menabrak mobil agen Grant. Setelah itu ia menembaki mobil itu hingga meledak dan agen Grant terpental. Kemudian Reed menyuruh agen Grant berdiri, dan mereka pergi menjauh dari tempat itu. Di tempat lain agen Grant memberitahu bahwa Echelon bisa berpikir dan bertindak sendiri, sama seperti analisa Yuri. Lalu kemudian ada SMS masuk berisi titik koordinat suatu tempat. Mereka menuju ke sana dan di lokasi sudah ada pasukan SWAT berjaga. Kemudian pasukan SWAT meledakkan pintu dan langsung masuk menggeledah ke dalam. Mereka tidak menemukan seorang pun di dalam sana. Lalu Grant menyuruh anak buahnya menyalakan listrik. Dan Max mendapat SMS yang berisi agar ia menjalankan BIOS. Grant bertanya dahulu kepada atasannya, dan disetujui untuk Max menjalankan BIOS.
Max mulai menghidupkan server-server terlebih dahulu. Lalu ia memasukkan password admin untuk memulai. Lalu Max digantikan ahli sistem dari agen Grant untuk memeriksa Echelon tapi tidak ada apa-apa. Pada saat semua orang sudah keluar, tiba-tiba komputer hidup, dan memprogram sendiri. Max yang merasa curiga kembali masuk dan mendapati Echelon sedang aktif. Bahkan Echelon sedang mengupgrade dirinya sendiri. Sementara kepala markas pusat sedang telepon dengan presiden, presiden ingin membiarkan Echelon yang bisa berpikir dan bertindak sendiri. Lalu ia menelpon Grant agar mundur dan meninggalkan Echelon, tapi Grant menolak dan mulai berdebat. Sementara Max membuat listrik korslet, tapi tidak berhasil. Grant dan Reed yang memberontak bersiap melindungi Max yang sedang mencoba mematikan Echelon. Anak buah Grant dan agen lain juga telah bersiap baku tembak dengan Grant dan Reed. Max mempunyai ide, dan ia bertanya kepada Echelon dasar negara Amerika. Echelon menjawab melindungi kebebasan dari warganya. Sementara di luar baku tembak pun sudah dimulai dengan sengit. Max lalu meminta Echelon mencari semua artikel tentang hal-hal yang bisa mengancam kebebasan warga Amerika, dan Echelon merupakan salah satunya. Ketika proses upgrade mencapai 100%, Echelon menganggap dirinya berbahaya bagi warga Amerika, ia membatalkan upgrade dan mematikan dirinya sendiri. Setelah itu Grant, Reed dan Max ditangkap dan ditahan. Kepala markas pusat pun meminta maaf kepada presiden atas matinya sistem Echelon. Reed juga melapor ke bosnya masalah telah beres. Mereka bertiga pun juga telah dibebaskan. Carmilla yang ternyata juga seorang agen telah menunggu Max. Di luar Max mendapat SMS selamat dari Yuri. Di sisi lain Yuri sedang bercukur, dan terlihat seragam militer tergantung di sampingnya. Ternyata Yuri adalah petinggi militer Rusia, ia menghadap atasannya karena telah berhasil menyelesaikan misi melenyapkan Echelon, dan cerita pun tamat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa di like dan subscribe, sampai bertemu di cerita berikutnya.